Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmilatun Nadhiroh sebagai pemateri pertama kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar logika. Pikiran adalah benda kodrat, maka berlaku juga hukum-hukum yang mengikat semua benda kodrat. Hukum-hukum tadi adalah pangkalan yang tidak boleh dan tidak dapat diabaikan. Apabila orang mengabaikannya, hanya kekacauanlah yang akan didapat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar yang demikian bersahaja. Prinsip-prinsip dasar logika ini terdiri dari 4, yang di mana 3 dari Aristoteles dan 1 dari George Leibniz, seorang filsuf dari Jerman. Yang pertama yaitu prinsip identitas atau principium identitas. Prinsip identitas di sini merupakan prinsip dasar dari semua pemikiran. Artinya, pengakuan bahwa benda ini adalah benda ini, bukan benda lain. Disimbolkan dengan A sama dengan A. Contoh, mahasiswa akan sama dengan mahasiswa. Yang kedua yaitu principium contradiction atau prinsip pembatalan. Prinsip ini merupakan rumusan negatif dari prinsip identitas, yaitu suatu pernyataan tidak mungkin mempunyai nilai benar dan tidak benar pada saat yang bersamaan. Disimbolkan dengan A pagar min A. Contoh, seorang mahasiswa pada saat bersamaan cemerlang dan tidak cemerlang dalam matematika. Meskipun bisa jadi ia cemerlang dalam aljabar, tapi tidak cemerlang dalam bahasa. Yang ketiga yaitu principium exclusivity atau prinsip exclusivity. Prinsip ini merupakan penyisihan jalan tengah atau prinsip tidak adanya kemungkinan ketiga. Disimbolkan dengan A pagar A dan min A. Contoh, seorang intelektual dalam satu waktu tidak mungkin menjadi seorang preman sekaligus. Yang terakhir yaitu principium rationis sufficientis atau prinsip cukup alasan. Prinsip ini merupakan suatu perubahan yang terjadi pada suatu hal mestilah berdasarkan alasan yang cukup, tidak mungkin tiba-tiba berubah tanpa sebab yang mencukupi. Contoh, mahasiswa ketika memilih Stein sebagai tempat untuk belajar, maka pasti ia memiliki cukup alasan untuk itu. Sekian penjelasan saya tentang prinsip-prinsip dasar logika, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lubabah Himania. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang macam-macam penalaran. Penalaran adalah suatu proses kita berpikir untuk menghubungkan fakta atau gagasan yang ada sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Penalaran di sini sangat penting dalam kegiatan seperti halnya membaca, menulis, dan menyimak. Agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima baik oleh para pembaca dan pendengar, maka pembicara atau penulis harus menggunakan kalimat yang komunikatif. Salah satu syarat agar kalimat tersebut disebut komunikatif yaitu harus sesuai dengan nalar. Agar kalimat yang kita sampaikan sesuai nalar, tentunya para pembicara atau penulis harus memiliki penalaran yang baik dalam mengembangkan kalimat di setiap paragrafnya. Nah, di sini macam-macam penalaran di sini dibagi menjadi 2 yang sudah umum digunakan. Pertama yaitu adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang dilakukan terhadap gagasan, data, atau fakta umum ke dalam simpulan yang khusus. Dan berdasarkan caranya,
Di sini penalaran deduktif dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah silogisme. Silogisme adalah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Dan di sini penalaran silogisme di sini hanya membutuhkan dua premis, yaitu premis umum dan premis khusus. Dengan kedua premis tersebut, maka dirumuskan suatu kesimpulan. Sebelum saya memberikan contoh dari silogisme, premis itu apa? Premis itu adalah gagasan atau hal yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan. Nah, di sini contohnya dalam penalaran deduksi silogisme, di sini contohnya premis umum. Hewan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan disebut herbivora. Dan premis khususnya kambing hanya makan tumbuh-tumbuhan. Nah, dengan kedua premis tersebut, maka dirumuskan suatu kesimpulan. Kesimpulannya di sini kambing disebut herbivora. Nah, yang kedua yaitu penalaran deduksi yang kedua adalah entimen. Entimen itu apa? Entimen itu adalah penalaran deduksi yang dilakukan secara langsung. Nah, pada penalaran entimen di sini dibutuhkan satu premis saja, dirumuskan pada satu premis. Maka dengan hal itu, penalaran entimen di sini disebut juga dengan penalaran silogisme yang diperpendek. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya entimen di sini, kambing disebut herbivora karena hanya makan tumbuh-tumbuhan. Nah, semoga mungkin hanya ini yang saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Dan untuk macam-macam penalaran yang kedua, yaitu penalaran induksi, akan dijelaskan pada pemateri berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Ridha selaku pemateri ketiga yang akan menjelaskan sedikit mengenai penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan yang khusus dan menghasilkan simpulan yang umum. Dengan kata lain, simpulan yang diperoleh tidak boleh khusus daripada pernyataan. Penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Untuk turun ke lapangan dan melakukan penelitian, tidak harus memiliki konsep secara canggih, tetapi cukup mengamati lapangan, dan dari pengamatan tersebut dapat ditarik generalisasi dari suatu gejala. Dalam konteks ini, teori bukan merupakan persyaratan mutlak, tetapi kecermatan dalam menangkap gejala dan memahami gejala merupakan kunci sukses untuk dapat mendeskripsikan gejala dan melakukan generalisasi. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik dari suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individu. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang bersifat khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi, yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Proses induksi dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada generalisasi, yang kedua ada analogi, dan yang ketiga ada hubungan sebab akibat. Pertama kita bahas generalisasi.
Generalisasi ialah proses penalaran berdasarkan pengamatan atas jumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Generalisasi dibuktikan dengan data, contoh, statistik, dan lain-lain. Jenis generalisasi ada dua macam, ada generalisasi tanpa loncatan induktif dan generalisasi dengan loncatan induktif. Terus yang kedua kita bahas mengenai analogi. Analogi ialah suatu proses penalaran yang membandingkan sifat esensial yang mempunyai persamaan. Dengan asumsi tersebut diasumsikan ada persamaan pula ada hal lainnya. Dalam hal lainnya ada dua macam analogi, yaitu analogi induktif dan analogi deklaratif. Analogi induktif merupakan analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Analogi induktif merupakan suatu metode yang sangat bermanfaat untuk membuat sesuatu kesimpulan yang dapat diterima berdasarkan pada persamaan yang terbukti terdapat pada dua barang khusus yang diperbandingkan. Selanjutnya, analogi deklaratif. Analogi deklaratif merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Cara ini sangat bermanfaat karena ide-ide baru menjadi dikenal atau dapat diterima apabila dihubungkan dengan hal-hal yang sudah kita ketahui atau kita percayai. Selanjutnya, yang ketiga kita membahas hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat diambil dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain. Dapatlah kita sampai kepada kesimpulan yang menjadi sebab dari fakta itu, atau dapat juga kita sampai kepada akibat fakta tersebut. Penalaran induksi sebab akibat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama ada hubungan sebab akibat, yang kedua ada akibat sebab, dan yang ketiga ada hubungan sebab akibat 1 dan akibat 2. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.